Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah video terakhir untuk bab pertama IPA SMA Kurikulum Merdeka. Nah, untuk pembahasan biar urut runtut komplit ya, bisa di mana tadi? Nah, bisa di playlist ini. Ya, dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan ya. Oke, kita akan mulai bahas pengayaan. Kalian sudah mencoba melakukan kegiatan pengukuran. Apa itu pengukuran? Ya, pengukuran adalah membandingkan. Kata kunci dari pengukuran adalah membandingkan ya suatu besaran ya dengan ya, suatu besaran dengan sebuah pembanding dengan pembanding yang lain ya, atau dengan besaran lain sebagai satuan ya, atau membandingkan suatu besaran dengan sesuatu sebagai standar ya, sesuatu ya sebagai ya, standar. Agak susah ya bikin kalimatnya. Membandingkan, mengukur adalah membandingkan. Misalnya gini, mengukur panjang 1 meter itu sebenarnya misalnya batang 1 meter diukur itu kita bandingkan dengan ukuran yang ada di penggaris ya, terserah ukurannya bisa senti ya. Nah, dengan sebagai standar dengan satuan tertentu ya, dengan sebagai standar dengannya ada 2 kali tidak enak ya, dengan satuan tertentu. Membandingkan suatu besaran dengan besaran lain ya. Nah, kalimatnya terserah ya. Ini kalimatnya mungkin kurang bagus, tapi kata kuncinya adalah membandingkan ini. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sebagai satuan. Nah, gitu aja ya. Jadi membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sebagai satuan, itu kalimatnya lebih enak rasanya. Membandingkan sesuatu atau suatu besaran dengan sesuatu sebagai satuan, sebagai standar dengan satuan tertentu, gini juga nggak apa-apa deh. Oke, kita lanjutkan saja ya. Ada intinya membandingkan ya, mengukur itu. Bagaimana pengukuran dapat bermanfaat pada kimia dan biologi? Kita mengukur waktu bisa menggunakan jam sebagai pembandingnya ya, sebagai satuannya, bisa menggunakan stopwatch dan lain-lain. Bahkan mengukur waktu bisa menggunakan hari ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ya, saya sudah menunggumu selama 3 hari. Jadi hari itu dijadikan pembanding. Nah, cobalah lakukan aktivitas pengukuran yang dilakukan di bidang biologi dan kimia berikut. Bagaimana penerapan pengukuran dalam konteks ilmu biologi? Pengukuran tidak terlepas dari kehidupan kita, termasuk ketika kalian belajar tentang makhluk hidup. Petani lele harus mengukur panjang diameter lele yang tepat ketika melakukan pemanenan agar petani lele tidak rugi, karena pembeli lele biasanya pedagang lalapan lele yang memilih ukuran lele tidak terlalu besar untuk mendapatkan untung yang besar. Sebenarnya bukan diameter kalau lele, setahu Pak Ali panjangnya biasanya, bukan diameternya ya. Jadi dan lele itu mempunyai jenis, ada lele yang cenderung panjang, ada yang agak pendek gitu ya. Biasanya sebagai ukuran itu adalah jenis lelenya apa, panjangnya berapa, seperti itu. Begitu pula petani mutiara ya. Nah, kan ini baru diameter. Mengukur diameter mutiara sebagai salah satu pertimbangan harga mutiara. Semakin lama proses pembentukan mutiara, maka semakin besar mutiaranya dan semakin mahal harganya. Ya, harga mutiara ini juga beda ya, mutiara yang diproduksi secara massal ya dengan yang alami itu beda juga.
Mari kita coba melakukan pengukuran dan dalam percobaan pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Sebelum melakukan percobaan, ya, siapkan bahan sebagai berikut: 3 buah gelas transparan. Nah, 3 buah gelas transparan ini sebagai variabel kontrol, ya. Kapas ini juga variabel kontrol. Spidol ini juga variabel, ini enggak masuk sih, hanya alat tulis saja, support ya. Biji kacang hijau, biji kacang dari lainnya yang mudah dilihat ini adalah variabel kontrol. Penggaris, ya. Penggaris yang sama mungkin ini masuklah variabel kontrol juga, ya. Jadi semua yang di sini adalah variabel kontrol, terutama yang berhubungan secara langsung adalah ini, kapas, ya, dan 4. Kalau ini alat untuk mencatat sebenarnya, lebih ke situ. Ya, jadi mungkin tidak usah kita ikutkan aja deh. Cuman penggaris itu menggunakan penggaris yang sama, mungkin itu untuk kontrol, yang harus spidol dan ya alat tulis. Oke, langkah kerja: tuliskan huruf A, B, C pada masing-masing gelas transparan. Di gelas transparan itu ditulis A, ya, ini B, dan ini adalah C. Oke, letakkan kapas yang dicelupkan ke dalam air pada dasar masing-masing kertas transparan. Jadi kapas dicelupkan ke air, taruh di dasarnya sini sebagai media tanam. Letakkan 5 biji kacang di atas masing-masing gelas transparan. Jadi di atas masing-masing ini dikasih 5 biji kacang hijau. Oke, akan menjadi tauge nanti. Kemudian letakkan 5 biji kacang di atas kapas masing-masing gelas transparan. Letakkan gelas transparan A pada ruangan tertutup, ya, pada ruangan tertutup. Oke, ini apa? Biar intensitas cahaya matahari rendah, karena tidak terkena sinar matahari. Gelas B transparan, ya, gelas B di tempat yang transparan atau remang-remang lebih cocoknya, ya. Di bawah naungan pohon, gelas transparan C di bawah naungan pohon, ya. Jadi di sini remang-remang atau ada cahaya tapi nggak secara langsung, ya. Gelas C di daerah yang terdapat sinar matahari sepanjang hari. Jadi yang C ini secara langsung kena sinar matahari. Oke, ya. Ukurlah tinggi pohon setiap hari pada masing-masing gelas transparan selama 1 minggu dengan menggunakan penggaris. Catat hasilnya. Jadi di sini nanti akan tumbuh, ya, kecambahnya, terus kita ukur dengan penggaris. Oke, ya. Setiap hari, daily basis, setiap hari. Tampilkan dalam bentuk grafik hasil pertambahan tinggi tanaman setiap hari. Apa yang dapat kalian simpulkan? Jadi ini tanaman, ini misalnya tanaman A, kemudian tanaman ini hari, ini tinggi. Misalnya di sini hari 1, 2, 3, 4. Di sini tingginya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dalam sentimeter. Nanti tanaman A, B, C-nya itu warna yang berbeda saja. Misalnya tanaman A, ya, bagaimana grafiknya, kenaikannya seperti apa? Pasti semakin lama semakin panjang, ya. Seberapa panjang kenaikan setiap hari. Tanaman B bagaimana dan C bagaimana, nanti akan kelihatan, ya. Mungkin yang C mungkin akan menjadi seperti ini, nggak mungkin turun, ya, pasti naik. Mungkin yang C akan seperti ini. Sesuai dengan praktek aja, kita harus jujur. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan? Kesimpulan dari sini, ya, di sini kita memiliki percobaan ini, kita memiliki variabel kontrol, variabel kesimpulannya saya tahu di mana, ya. Taruh sini aja, ya. Di sini ada, di sini aja, tempat kosong. Kesimpulan dari percobaan, kita memiliki melihat dari percobaan kita memiliki
tiga macam variabel. Yang pertama variabel bebas. Variabel bebas adalah ketinggian, panjang, intensitas cahaya matahari. Penempatan gelas transparan ya pada tempat gelap, remang-remang, dan terang, atau intensitas cahaya matahari ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga memiliki variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah gelas tadi ya, kemudian biji, kacang hijau, kapas, basah. Nah, ini semuanya sama. Kemudian yang ketiga adalah variabel terikat. Ya, variabel terikat ini adalah kecambahnya, tinggi kecambah. Nah, kita bisa menyimpulkan nanti semakin terang, pertumbuhan semakin lambat, atau pertambahan tinggi semakin lambat. Ya. Di awal semakin terang pertumbuhan, pertambahan tinggi semakin lambat. Awalnya gitu ya. Pada awalnya ya, tetapi jika dibiarkan pada jangka waktu yang lama, yang tidak mendapat sinar matahari akan mati. Sinar matahari akan mati. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Yang bisa kita simpulkan, sinar matahari menghambat proses pertumbuhan, menghambat proses pertumbuhan. Nanti akan kita pelajari bahwa proses pertumbuhan ini dipengaruhi oleh hormon ya, enzim auksin ya, dan auksin ini kontraproduktif terhadap sinar matahari. Jika kena sinar matahari maka keefektifannya akan berkurang. Ini juga terjadi pada bunga matahari ya. Alasan kenapa bunga matahari selalu menghadap matahari bisa kita jelaskan pada fenomena ini juga. Nanti akan kita bahas ya di sesi lain saat membahas tentang pertumbuhan tumbuhan. Bagaimana penerapan pengukuran dalam konteks ilmu kimia? Ilmu kimia ini agak dekat dengan fisika ya. Jadi sering materi di kimia overlapping atau saling overlap, saling menumpuk, saling bersinggungan dengan fisika. Pada kerja ilmiah kali ini kalian akan melakukan pengukuran massa, volume, dan suhu pelarutan garam dapur dalam air. Pengukuran ini dapat digunakan untuk menentukan nilai kalor pelarutan suatu zat yang mudah larut dalam air, yaitu salah satunya garam dapur atau NaCl. Bukan NaCi ya, NaCl. Dulu waktu SMP Pak Ali sempat keliru bacanya NaCi.
Kalor pelarutan merupakan kalor yang diserap atau dilepas ya. Kalor pelarutan adalah kalor yang diserap atau dilepas. Jadi kalor bisa diserap, bisa dilepas ya. Oleh 1 mol zat ya. 1 mol zat. Mol adalah ukuran dalam kimia ya. Dalam pelarutnya air yang diukur pada tekanan konstan. Adapun persamaan termokimia untuk pelarutan 1 mol padatan garam dapur NaCl adalah seperti ini. Jadi apabila kalian melarutkan 1 mol NaCl pada 1 mol air ya, di sini akan membentuk ion Na dan ion Cl. Dan proses ini ternyata membutuhkan kalor ya, plus 3,9 kilojoule per mol. Jadi ini menyerap kalor. Dalam kimia kita nanti kenal dengan nama istilah endoterm. Jadi dia membutuhkan kalor, energinya semakin banyak, dia menyerap dari lingkungan. Oke. Persamaan ini memberi arti bahwa 1 mol NaCl sebanyak 58,5 gram NaCl menyerap kalor sebesar 3,9 kilojoule. Ya, jadi 1 mol NaCl dengan 1 mol air dengan 1 mol misalnya karbon itu beda, beratnya beda. Sama-sama 1 mol. Nah, kok bisa? Nanti akan kita pelajari ya di segmen kimia. Nah, bagaimana jumlah kalor yang diserap bila massa NaCl semakin banyak atau semakin sedikit? Pertanyaan ini akan kalian jawab setelah melakukan aktivitas ya. Bagaimana jumlah kalor yang diserap bila massa NaCl semakin banyak atau semakin sedikit? Ya. Alat untuk mengukur kalor pelarutan tersebut disebut kalorimeter. Jadi alat untuk mengukur kalor pelarutan. Ya. Penerapan kalor pelarutan dilakukan dengan melakukan pengukuran suhu. Hubungan antara kalor dengan suhu dinyatakan dengan H sama dengan mc delta T. H adalah kalor dalam joule ya, atau mungkin dalam kalori, terserah mau pakai satuan mana. Pada akhirnya juga bisa dikonversi ke joule atau joule bisa dikonversi ke kalori. Massa benda ya, kalor jenis 4,2 joule per gram derajat Celcius. Kalau kita kalor jenisnya pakai yang joule kita dapatnya joule, pakai yang kalori dapatnya kalori ya. Jadi yang membedakan joule dan kalor nanti konstanta kalor jenisnya ini nanti. Delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Dalam kerja ilmiah kali ini kalian akan mengukur massa garam dapur ditimbang ya, volume air pakai gelas ukur dan suhu pakai termometer ya. Yang berbeda-beda masanya dilarutkan dalam air. Kalian dapat membuat sendiri alat kalorimeter dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar rumah. Ayo kalian mulai percobaannya. Ya, alatnya adalah wadah bekas, bisa coffee cup atau mie instan dari plastik tebal atau styrofoam beserta tutupnya, termometer larutan, raca, gelas ukur, sendok plastik. Bahan garam dapur, air kran. Ya. Cara kerja: siapkan wadah bekas, coffee cup atau mie instan yang masih ada tutupnya, lubangi bagian tutupnya sebesar diameter termometer larutan. Pasang termometer larutannya. Ukur volume air sebanyak 500 ml menggunakan gelas ukur, lalu masukkan ke dalam kalorimeter. Ukur suhu awalnya menggunakan termometer larutan yang terpasang pada kalorimeter. Jadi di sini adalah cup kita, ya, kita kasih air, ya. Kemudian kita kasih lubang di sini kita kasih termometer, ya, dimasukkan ke dalamnya gitu. Timbang garam dapur sebanyak 5 gram menggunakan raca, lalu masukkan ke dalam kalorimeter, dimasukkan ya, dimasukkan blung gitu. Segera tutup kalorimeternya, lalu aduk dengan batang termometer, amati berapa suhu larutan setelah mengadukan ya. Hitung berapa kenaikan suhu larutan setelah dan sebelum bereaksi. Lakukan hal yang sama untuk variabel bebas pada massa garam dapur yang berbeda, yaitu 10 gram, 15 gram, 20 gram. Kalau menyerap harusnya suhunya bukan naik tapi malah turun ya. Dalam jumlah volume air yang sama. Catat kenaikan suhu setelah pelarutan. Kalau suhunya naik berarti deltanya negatif seharusnya ya.
Jadi kita lihat aja ya apa yang terjadi. Buatlah grafik hubungan massa garam dapur. Jadi di sini massa garam, di sini adalah suhu dalam derajat Celcius. Mungkin ini dalam gram. Ya. Dan kenaikan suhu larutan J grafik dapat dibuat menggunakan kertas milimeter graf atau menggunakan program komputer. Buatlah kesimpulan hasil percobaan yang kalian peroleh lalu komunikasikan di kelas. Lembar hasil percobaan, judul melakukan pengukuran massa, volume air dan kenaikan suhu pada pelarutan garam dapur. Variabel bebasnya di sini jelas adalah massa garam dapur. Ya, variabel terikatnya adalah suhu, ya. Dan variabel kontrolnya adalah gelas, ya, cup, ya. Kemudian termometer, gunakan termometer yang sama. Kemudian air, ya, sama-sama 500 ml dan pakai air yang sama. Suhu awal sebelum pelarutan ditulis di sini. Setelah pelarutan tulis sini, kenaikan suhunya di sini. Ya, jadi yang kenaikan itu selisih yang besar kurang yang kecil. Ya, grafik hubungan massa garam dapur dengan kenaikan suhu larutan. Jadi di sini nanti kalian bikin grafik. Ya, di sini massa dapur. Ya, jadi di sini dikasih apa skala gitu, di sini adalah suhu nanti, ya. Terus kalian bikin grafiknya, misalnya seperti ini, misalnya seret gitu, atau justru malah turun, ya, paling belum pernah nyoba terus terang. Ya, kalau dilihat dari delta-nya seharusnya turun, delta-nya positif berarti endoterm, turun seharusnya suhunya, bukan naik. Tapi tidak tahu Pak Ali, terus terang Pak Ali belum nyoba ini. Kesimpulan, ya, kesimpulan nanti bisa massa massa garam dapur. Kalau semakin besar massanya, semakin besar suhunya, kita bisa berbanding lurus ya dengan kenaikan suhu. Nah, boleh juga mungkin malah berbanding terbalik. Ya, ini perlu dicoba. Dan terus terang Pak Ali belum nyoba, jadi belum bisa komen di sini. Jadi pilihannya kalimatnya seperti ya, massa garam dapur bisa bergandeng lurus. Kalau semakin besar massa garam dapurnya, semakin besar suhunya, tapi bisa berbanding terbalik, ya. Apabila sebaliknya. Ada pesan dari Galileo Galilei sebelum kita akhiri sesi ini. Ukur apa yang terukur dan buat terukur apa yang tidak bisa diukur. Nah, kayak tadi kan semua sudah ada alat ukurnya. Bagaimana dengan yang tidak bisa diukur? Ya kita buat alat ukurnya. Jadi bahkan pertanyaan-pertanyaan misalnya seperti apakah kita cinta NKRI itu ada alat ukurnya loh. Jadi ada indikator-indikator orang cinta NKRI apa enggak? Apakah kalian setuju dengan sosial media misalnya? Apakah menurut kalian sosial media itu berdampak positif atau negatif misalnya kayak gitu? Pendapat-pendapat seperti itu pun bisa ada alat ukurnya, ya. Atau apakah kalian sudah memiliki kematangan sesuai dengan umur kalian misalnya, kematangan kerja misalnya sesuai umur kalian itu pun bisa diukur. Karena ada indikator-indikatornya, ada serangkaian alat ukurnya dan itu bisa diukur. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya nggak bisa diukur itu sebenarnya apabila kita sudah menemukan alat ukurnya itu pun bisa diukur. Nah, ini adalah pesan yang disampaikan Galileo Galilei. Ukur apa yang terukur dan buat terukur apa yang tidak bisa diukur. Oke. Berikutnya kita akan bahas tentang virus.
Ya, kita sudah dibikin susah selama 2 tahun lebih oleh virus. Nah, virusnya sesuai dengan ini ya, virus corona ini. Dan virus corona ini sejak dulu ada. Hanya saja yang kemarin itu berevolusi, bermutasi ya sehingga menjadi sangat-sangat ganas. Thank you for watching. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.